Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku di mana saja kalian berada, selamat berjumpa kembali dengan saya AS Aktivitas Eka Sutama. Saudara-saudaraku semuanya, kesempatan ini akan saya lanjutkan, yaitu 6 prinsip ibadah dalam Islam. Yang nomor 2, yaitu ibadah tanpa perantara. Manusia dalam sejarahnya telah merusak ajaran agama. Agama diturunkan Allah guna mengangkat derajat manusia menjadi terbalik. Justru dengan agama yang telah dirusakkan itu, manusia menjadi turun derajat kemanusiaannya. Yang mengherankan juga, yang menyebabkan rusaknya agama itu adalah orang-orang agama sendiri. Para pejabat keagamaan, merekalah yang mempunyai konsepsi bahwa jarak antara manusia dengan Tuhan jauh. Untuk memanjatkan doa kepada Tuhan, manusia awam tidak dapat secara langsung, tetapi harus dengan perantaraan mereka. Hanya kaum ahli agama yang dapat langsung mendekatkan diri kepada Tuhan. Di atas dasar konsepsi serupa itulah para ahli agama atau karyawan agama itu menentukan berbagai macam syarat dan ikatan mengenai ibadah. Mereka menentukan tempat khusus untuk beribadah, menentukan perantara-perantara dan upacara-upacara yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran terhadap cara-cara yang telah ditentukan mengakibatkan ibadah tidak sah, tidak akan diterima Tuhan. Dan untuk melakukan ibadah itu diperlukan berbagai macam syarat sajian dan sekedar uang untuk para perantara yang memonopoli urusan-urusan keagamaan. Membaca kitab suci menjadi wewenang mereka saja. Membaca doa juga demikian. Saudaraku semua, kalau kita pelajari sejarah agama-agama di dunia ini, akan kita jumpai adanya lembaga karyawan agama yang antara lain berfungsi sebagai perantara manusia awam untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita membaca sejarah reformasi dunia Kristen yang dipelopori antara lain oleh Martin Luther, motif yang menonjol adalah protes terhadap monopoli para karyawan agama dalam dunia Katolik. Islam menghilangkan ikatan tempat. Islam mengembalikan ajaran agama yang murni berasal dari wahyu. Hubungan manusia dengan Tuhan tidak usah dengan perantara apa dan siapapun. Ibadah dapat dilaksanakan di tempat manapun dan tanpa upacara-upacara di depan para karyawan agama. Islam tidak mengenal lembaga kekaryaan agama itu. Khusus mengenai tempat melakukan ibadah, Islam mengajarkan bahwa bumi Allah ini adalah masjid yang amat luas bagi kaum muslimin. Dalam hubungan ini, hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim mengatakan, bumi ini dijadikan Allah untukku sebagai masjid dan alat bersuci. Siapapun yang menjumpai waktu salat
hendaklah ia mengerjakan di mana ia berada. Satu-satunya tempat yang dikhususkan untuk melakukan ibadah adalah Baitullah di Mekah dan daerah sekitarnya untuk melakukan ibadah haji. Saudaraku semuanya, Islam membebaskan manusia dan ikatan sistem perantara. Al-Quran Surat Al-Baqarah 186 mengajarkan bahwa Allah dekat kepada hamba-hambanya. Akan dikabulkannya permohonan orang yang berdoa kepadanya. Orang supaya memenuhi ajarannya, memenuhi ajakannya, dan beriman kepadanya agar senantiasa berada di atas kebenaran. Al-Quran Surat Qaf 16 menegaskan bahwa Allah amat dekat kepada manusia, lebih dekat daripada urat lehernya. Al-Quran Surat Al-Hadid 4 mengajarkan bahwa Tuhan senantiasa menyertai manusia dimanapun ia berada. Dalam suatu hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa Nabi pernah melihat para sahabatnya membaca doa dengan suara keras. Maka beliau pun memperingatkan supaya mereka berdoa dengan suara yang cukup terdengar oleh mereka sendiri. Karena Allah tidak tuli dan tidak pula jauh. Allah Tuhan yang mendengar dan dekat kepada manusia. Islam yang mengajarkan bahwa hubungan Allah dengan manusia amat dekat itu mengajarkan pula bahwa manusia adalah makhluk Allah yang berkehormatan dan mempunyai kedudukan yang utama di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Oleh karena itu, untuk berhubungan kepada Allah, maka tidak memerlukan perantaraan apa dan siapapun juga. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim, Nabi mengajarkan bahwa Allah memberi kesempatan manusia beristirahat pada malam hari hingga apabila telah masuk sepertiga malam yang akhir, dia turun ke langit dunia kemudian berseru, "Adakah orang yang memohon ampun? Adakah orang yang bertaubat? Adakah orang yang memohon? Adakah orang yang berdoa?" Demikian itu berlangsung sampai masuk waktu fajar. Nabi mengajarkan juga bila orang menghadapi masalah penting dalam hidupnya di dunia ini dan memerlukan keputusan yang tepat, misalnya akan kawin, hendaklah ia melakukan sholat sunat 2 rakaat, kemudian memanjatkan doa yang pokoknya mohon kepada Allah. Jika hal yang dilakukan itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan dunia, demikian pula kebaikan di akhirat dapat dimudahkan jalannya. Tetapi jika sebaliknya, maka dijauhkan hatinya dari yang diinginkan itu dan mohon diberikan gantinya yang lebih baik. Saudaraku semuanya, di mana saja kalian berada, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 mengajarkan agar orang mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Demikianlah Allah mendidik hati nurani manusia untuk merasakan bahwa Allah benar-benar dekat dan selalu beserta dengan manusia dimanapun ia berada. Dan untuk berhubungan kepada Allah cukup dilakukan sendiri, tidak perlu dengan perantaraan apa dan siapapun. Selain Allah, semuanya adalah hanya makhluk seperti manusia juga, tidak berhak menjadi perantara.
Tetapi ini tidak berarti bahwa manusia dan Tuhan dapat bersatu, seperti yang hidup dalam keyakinan para penganut aliran panteisme. Islam tidak mengajarkan manunggaling kawula Gusti. Tuhan tidak pernah menjelma pada manusia, dan manusia pun tidak akan pernah mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Saudaraku semuanya, demikian prinsip ibadah yang nomor 2, yaitu ibadah tanpa perantara. Lebih dan kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kata, wabil wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.